Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rizkika Subrata, NPM 110218033, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKL saya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang berjudul Pengelolaan Arsip Elektronik dan Arsip Alih Media di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari KKL. Yang pertama, mengetahui program kerja dan kegiatan apa saja yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi. Yang kedua, mengetahui cara pengelolaan data dan mendapatkan data-data untuk dijadikan suatu informasi pada Pengadilan Agama Sukabumi. Yang ketiga, mengetahui penerapan teknologi yang sudah digunakan dalam membantu aktivitas pekerjaan pada Pengadilan Agama Sukabumi. Selanjutnya, manfaat KKL yang pertama bagi mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui kuliah kerja lapangan, mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui kuliah kerja lapangan. Yang kedua, bagi instansi. Universitas Islam Bandung dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan instansi pemerintahan. Kuliah kerja lapangan dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. Yang ketiga, bagi tempat KKL. Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan akademi dari kuliah kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja tersebut akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian laporan kuliah kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum institusi tempat KKL tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Pengadilan Agama Sukabumi sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara volunter. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah, yang pertama, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang kedua, melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum, dan sebagainya. Yang keempat, menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya ada visi misi dari Pengadilan Agama Sukabumi. Untuk visinya terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi yang agung. Kemudian misinya yang pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Yang kelima, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk ringkasan kegiatan, pelaksanaan kuliah kerja lapangan KKL Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021-2022 di Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi dilaksanakan selama 25 hari kerja, dan selama kegiatan penulis ditempatkan di bagian kepaniteraan atau kearsipan. Di bagian ini terdapat 3 panitera muda yang membantu kepala panitera, yaitu panitera muda hukum, panitera muda pemohonan, dan panitera muda gugatan. Bagian kepaniteraan memiliki tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pengelolaan arsip elektronik dan arsip alih media. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Arsip elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut alih media. Proses alih media menggunakan perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan tinggi. Proses alih media, arsip.
Arsip yang telah dilakukan pengolahan dan siap dilayankan dapat dilakukan proses alih media. Media arsip sendiri merupakan kegiatan migrasi atau memindahkan arsip ke dalam format yang misalnya dari media kertas ke data elektronik, kaset ke elektronik atau digital, dan sebagainya. Kegiatan mengalih mediakan arsip harus tetap mengacu pada sistem manual yang berlaku sehingga ketika diakses baik dari jalur manual maupun lewat jaringan dapat bertemu pada titik yang sama, yaitu menemukan arsip yang diinginkan. Arsip-arsip yang bermediakan kertas seperti arsip tekstual dan foto dapat dilakukan pengalih mediaannya dengan scanning, pengolahan data scanning, listing, atau pembuatan daftar arsip dilakukan scanning, entry data ke dalam daftar arsip, dan editing daftar. Setelah itu dilakukan pengkopian arsip ke dalam media simpan bisa berupa CD, DVD, atau external hard disk, serta penggandaan daftar arsip yang dialih media sebagai sarana jalan masuk untuk pencarian arsip digital. Pengalih mediaan arsip ke dalam data elektronik ini merupakan master data, oleh karena itu memiliki karakter ukuran yang sangat besar. Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam media elektronik seperti hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan database yang akan membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas pengaturan, pengelompokan, dan penamaan file-file hasil alih media. Sistem arsip elektronik merupakan otomasi dari sistem arsip manual. Maka sistem arsip elektronik sangat tergantung dengan sistem arsip manual. Dengan kata lain, sistem arsip elektronik tidak akan terbentuk tanpa ada sistem arsip manual. Dan selanjutnya kesimpulan, alih media arsip sendiri merupakan kegiatan migrasi atau memindahkan arsip ke dalam format yang lain, misalnya dari media kertas ke data elektronik, kaset ke elektronik atau digital, dan sebagainya. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari alih media ke data elektronik antara lain adalah alat mudah didapatkan, penyelesaian pekerjaan lebih cepat, akses layanan lebih mudah dan lebih cepat, pemeliharaan data lebih murah dan lebih mudah. Arsip alih media untuk Pengadilan Agama Sukabumi sendiri yaitu dengan cara meng-scan arsip berkas perkara yang berbentuk fisik menjadi berbentuk file. Arsip elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Dan untuk arsip elektronik Pengadilan Agama Sukabumi terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.